Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Waalaikumsalam Pak Dimahar. Selamat sore, Pak Adit. Sore Pak. Eee, ini izin, mungkin agak menyita waktu sekitar 15 menit lah, Pak Adit. Kita mau berbincang-bincang sebentar. Iya Pak. Eee, Pada kesempatan ini, kira-kira apa yang, bisa Bapak bincangkan, Pak, atau bicarakan, Pak? Iya Pak. Saya lah yang masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan masalah peningkatan sekolah kita nih Pak. Mungkin dengan sharing-sharing sama Bapak mungkin masalah saya ini mungkin terselesaikan Pak, dengan saling bertukar pikiran macam gini kan. Oke. Berarti, salah peningkatan mutu sekolah itu, Pak, ya? Iya Pak. Ini kan kita mau menghadapi ANBK nih Pak. Banyak permasalahan yang mulai dari kesiapan sekolah sampai nanti pelaporan nih Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Mhm. Jadi, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari, pembicaraan kita pada hari ini, Pak? Yang Atau tujuan kita lah? tujuan saya macam mana nanti permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan Pak. Karena kan tujuannya ANBK itu kan jelas nanti kan ke rapor pendidikan Pak, muaranya. Jadi macam mana Betul. kualitas pendidikan di sekolah dan anak ke depan itu menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu Pak. Mhm. Jadi berdasarkan, pengalaman-pengalaman yang telah lalu, bagaimana kira-kira Bapak untuk mengukur keberhasilan daripada peningkatan, kesiapan dari sekolah itu, Pak? Biasanya Pak saya tuh eh, saya petakan dulu anak yang macam mana nanti yang paham tentang IT, terus yang tak paham tentang IT, terus hasil asesmen yang tahun semalam Pak Ana. Jadi kan asesmen tahun semalam itu kan setelah NBK kan baru muncul berapa bulan rapor pendidikannya. Iya betul, udah Jadi mutu ya. jadi umpan balik uh, dari dewan guru, terus siswa setelah melaksanakannya itu macam mana melihat bentuk 3 soal numerasi, literasi dan survei lingkungan belajar itu Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Oh, itu ya. Jadi udah melalui apa ya, kita melihat hasil tahun Tahun lalu, Pak, ya, semalam. kita Iya. review. Oke. Jadi, apa kira-kira tantangan yang Bapak hadapi yang untuk mencapai, apa, kegiatan ini, Pak? Karena dia ada 2 mode Pak, online dan semi online. Karena kebetulan Mhm. sekolah itu online, yang saya khawatirkan tuh jelas mati lampu, jelas supaya listriknya Mhm. mati, terus koneksi internet, terus keterbatasan perangkat barangkali karena kan di sekolah hanya paling tinggal 15 perangkat itu Pak, sementara siswa di kelas 5 itu ada 3 rombel. Jadi mau tak mau nanti hanya akan ada 30 orang yang muncul plus 5 orang cadangan Pak. Yang saya khawatirkan koneksi tak stabil itu yang buat saya pening tuh Pak. Sehingga nanti kacau jaringan. Terus pemahaman siswa sama guru terkait tentang pelaksanaan ANBK ini. Untuk apa sih ANBK itu? Itu Pak yang jadi tantangan saya Pak, kira-kira Pak. Jadi, kalau seandainya mungkin, tiba-tiba listrik mati atau sinyal mati itu, dikhawatirkan, data tidak terkirim ke server gitu, Pak, ya? Tak masuk gitu, Pak, ya? Kemungkinan itu pasti muncul Pak. Cuma kan kalau online ini kan setiap selesai anak menyelesaikan soal, misalkan menyelesaikan 5 soal kelima mau masuk ke 6, dia udah selesai mengerjakan dikuncinya soal per nomor 5 dan masuk ke nomor 6, ya terikotnya paling dia bisa sign in lagi Pak. Cuma yang namanya kan nanti kan waktunya berjalan terus Pak. Iya, betul betul. Jadi terkendalanya di situ Pak. Jadi maunya ya nanti ada alternatif kalau tak pakai laptop yang bisa baterainya tahan lama, terus sumber internetnya nanti ada pencadangannya Pak. Misalkan kalau di
pakai SPD yang terhubung ke vendor, nanti kan ada wirelessnya, wireless WiFi satu lagi gitu Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau diperhatikan, ini di sekolah Bapak nih, kita lihatlah kekuatan utama di sekolah itu, apa yang kira-kira bisa untuk membantu lah untuk masalah Bapak atau, tujuan yang Bapak sampaikan nih, Pak? Yang jelas anak-anak kami itu semangat Pak. Itu yang menjadi daya dorongnya sehingga guru-guru termotivasi, ditambah lagi dengan orang tua yang memberi dukungan kan. Kalau gitu pertama awalnya kan ya, pakai handphone bisa Pak bilang. Jadi kami sosialisasikan dulu bahwasanya tidak bisa NBK ini pakai handphone. Jadi harus diinstal aplikasinya, apakah Chromebook atau laptop yang berbasis Windows. Nah, jadi itu kekuatannya Pak. Dari dorongan loh, dari dorongan-dorongan itulah yang kami pikir bahwasanya itu adalah merupakan satu motivasi yang bisa nanti macam mana kita kuat menjalani ini, mampu menjalani ANWK ini Pak. Berarti, termasuk dorongan positif nih Pak ya dari wali murid ya, Iya, ditambah iya lagi Pak. dengan kekuatan yang ada di sekolah gitu Pak ya. Jadi, Iya Pak. ini memang menjadi hal positif nih untuk, sekolah untuk Bapak, untuk agar tercapainya, tujuan daripada yang Bapak hadapi ini. Jadi, apa langkah-langkah spesifik yang dapat Bapak ambil untuk mencapai tujuan ini, Pak? Yang jelas langkah-langkah spesifik setelah pertama dapat nanti hasil asesmen tahun semalam, kita petakan dulu Pak, apa nih bagian mana nih yang kira-kira lemah. Contohnya di numerasi. Nah, nanti kan di numerasi itu kan ada sub-subnya Pak. Contoh Betul teknik betul. mengajar gitu. Nah, jadi itu yang dikembangkan. Kalau nanti di survei lingkungan belajar nih misalkan tentang lemahnya keyakinan anak tentang bully. Nah, macam mana nanti kita tekankan angka bully itu Pak. Jadi pertama kita harus petakan dulu rapornya, terus petakan kemampuan anak, baru petakan kemampuan anak, terus petakan kemampuan sekolah. Udah 3 ini terlaksana, insya Allah Pak. Itu planning saya sih Pak. Mungkin nanti, bisa dikomunikasikan dengan, tim BOS juga nih Pak, soalnya kan, misalnya yang merah itu nanti bisa dibantu mungkin dengan, dimasukkan di kegiatan ARKAS atau apa kan. Ini, Betul. salah satu juga bisa mungkin membantu, Bapak nanti, selain, dari kegiatan MBK ini. Jadi, apa sumber daya atau dukungan yang Bapak butuhkan Pak untuk, aksi ini? Yang jelas saya butuh dukungan dari wali murid dulu Pak ya. Setelah wali murid baru nanti dukungan dari guru-guru yang ada di sekolah, kepala sekolah, pihak terkait seperti dinas gitu Pak. Karena nanti kan walau macam mana pun kita bersangkut paut dengan dia kan. Betul betul, Nah, terus staf-staf sekolah lah yang tenaga pendidikan yang mahir tentang IT nih. Selain IT kan nanti kan kita butuh yang namanya teknisi Pak ya. ya teknisi Betul-betul betul. jaringan rusak macam mana, apakah pakai power bank atau USB atau mesin genset. Nah, itu yang saya butuhkan Pak. Iya, berarti, selain, apa tadi, dukungan juga alat ya, alat bantu Iya Pak. dari dikhawatirkan nanti ya misalnya listrik mati gitu kan. Jadi Betul kalau betul. memang perangkat yang digunakan tidak, baterainya tidak tahan, otomatis nanti akan terganggu proses pelaksanaannya, Pak, ya. Iya Pak. Nah, juga mungkin nanti, nanti selain Bapak sendiri kan mungkin dibantu oleh teknisi, tim teknisi ya. Iya Pak. Eh, jadi kira-kira apa komitmen konkret yang bisa Bapak buat untuk agar proses kegiatan ini berjalan dengan sesuai dengan harapan lah? Saya berkomitmen macam mana nanti mengajukan pengembangan diri kepada kepala sekolah, macam mana nanti dalam waktu menjelang bulan 10 itu pelaksanaannya, kalau dapat dalam tiap minggu mulai dari bulan Juli ini, setiap hari Sabtu itu kita mengadakan macam proses pengembangan diri lah Pak. Macam mana nanti
anak itu dikasih pembekalan macam mana nanti anak itu yang belum mahir mengenai perangkat ini, setelah kita kasih pemahaman bisa menjalankan kegiatan NWK itu Pak. Nanti kan sebelum pelaksanaan NBK itu kan ada 2 kali atau 3 kali itu proses simulasi Pak ya. Iya Pak. Itu juga bisa untuk membantu mengukur bagaimana pemahaman anak tentang pelaksanaan NBK gitu Pak ya. Betul Pak. Kalau melihat dari proses yang sudah berlalu lah, artinya pada tahun-tahun sebelumnya, selain kendala yang ini, kira-kira ada kendala lain nggak Pak yang dihadapi Pak? Kalau kendala lain rasa saya pada itu Pak, pemahaman anak Pak. Kita kan perlu nih menggali potensi anak nih, karena kan tidak semua anak punya perangkat di rumah. Oke lah, dia paham masalah handphone yang ada di rumahnya. Saat di sekolah kan berkaitan dengan laptop atau PC yang berbasis Windows kan, tampilannya kan beda tuh Pak. Apalah, terus bentuk-bentuk soalnya pun mereka kan belum tahu nih numerasi yang seperti apa, literasi yang macam apa, survei lingkungan belajarnya seperti apa. Jadi saya itu punya tujuan komitmennya untuk ini, ya nanti kita rangkul warga sekolah mulai dari staf sampai ke wali murid. Jadi nanti setelah kita kasih pemahaman, kita sosialisasikan, kita panggil seluruh anak-anak kelas 5 itu nanti kita kasihkan wejangan-wejangan khusus lah. Macam mana nanti anak itu minimal bisa paham apa soal tentang numerasi itu. Ini banyak anak yang paham baca soal tapi tak paham isi soalnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Contoh di survei lingkungan belajar itu tentang perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan bully banyak. Dia sebetulnya tahu, cuma di kehidupan sehari-harinya terlaksana, cuma balik-balik karena mungkin mengerjakan itu gugup tanpa didampingi nanti oleh gurunya saat simulasi, mungkin jadi asal-asalan yang mengisi sehingga tidak maksimal hasil rapor pendidikan yang kita inginkan. Jadi harapan saya sih macam mana nanti kita merangkul nih segala macam pihak nanti supaya ini kan program nasional nih Pak. Betul. Kira-kira seperti itu Pak. Berarti kan apalagi yang di kelas 5 kan itu wali kelasnya harus lebih apa lagi lah, lebih eksis lagi lah. Artinya kan nanti bisa ditambah dengan tambahan AKM tuh kan ya. Iya Pak, biasa kan sebelum itu kan guru kelasnya kan dikasih pemahaman tuh. Materinya ini loh. Jadi kita kasih. Baik Pak Adit, ini mengingat waktu kita tidak lama. Jadi kira-kira ini apa yang Bapak dapatkan ya dari proses pembicaraan kita hari ini atau kesimpulan lah yang bisa Bapak dapatkan? Ya, yang jelas saya dapat bagaimana nanti menyelesaikan permasalahan NBK ini sehingga nanti selesai dengan baik rapor mutu pendidikan yang tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya Pak. Ini kan kita kan punya planning ke depan Pak ya. Betul. Lagi ini kan menyangkut masalah mutu sekolah nih Pak. Betul Pak. Memang ini proses ini memang betul-betul harus perlu kita kerjasama dari semua pihak. Mungkin selain dari pihak sekolah juga dari pihak luar termasuk mungkin wali murid Pak ya. Betul. Baik Pak, mengingat waktu yang terbatas, jadi terima kasih atas kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk kita berbicara masalah lebih lanjut tentang hasil yang yang telah Bapak buat pada pertemuan kita pada hari ini, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas segala pendengaran keluh kesahnya, Pak. Oke, saya akhiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.